Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini kami akan menjelaskan mengenai setiap family dari filum molluska. Untuk lebih lanjutnya, simak video berikut ini. Yang pertama adalah dari family Ellobidae. Nah, klasifikasinya itu dia dari kelas Gastropoda, ordo Ellobida, family Ellobidae, dan genus Ellobium. Habitatnya itu ditemukan di atas substrat daerah pasang surut air laut pada ekosistem mangrove di hutan nipah dan sekitar pantai. Gastropoda ini memiliki bentuk ukuran cangkang menengah atau sedang, tebal, memanjang dan berbentuk oval, dengan bentuk apeks tumpul dan memiliki arah putaran cangkang dekstral, berputar ke arah kanan. Warna permukaan bawah cangkang keputihan dan bagian atas berwarna coklat gelap. Ukuran panjang cangkang maksimum 6 cm dan biasanya 5 cm. Yang kedua dari family Littorinidae. Klasifikasinya itu berasal dari kelas Gastropoda, ordo Littorinimorpha, family Littorinidae, genus Littoraria. Habitatnya ditemukan di atas substrat, di akar, di batang, dan di daun tumbuhan mangrove. Habitat jenis ini melimpah ditemukan di hutan nipah, di rawa-rawa, dan di tepi arah laut dari kawasan mangrove. Gastropoda ini memiliki bentuk permukaan tipis dan ukurannya relatif kecil. Bentuk apeksnya runcing dan memiliki arah putaran cangkang dekstral, yaitu berputar ke arah kanan. Warna permukaan cangkang kuning kecoklatan dan bagian bawah putih hingga coklat pucat dengan pola garis coklat gelap. Ukuran panjang cangkang maksimum 4 cm dan biasanya 3 cm. Habitat jenis ini melimpah ditemukan di hutan nipah, di rawa-rawa, dan di tepi arah laut dari kawasan mangrove. Selanjutnya pada famili Archidae, kelas Bivalvia, ordo Archioda, dan genus Anadara. Habitat dari Archidae ini mendiami perairan intertidal dengan substrat lumpur berpasir pada kedalaman air antara 2 sampai dengan 20 meter. Kerang darah ini memiliki cangkang dengan belahan yang sama dan melekat pada satu sama lain pada batas cangkangnya. Rusuk pada kedua belahan cangkangnya sangat kentara dan ukuran cangkangnya sedikit lebih panjang dibanding tingginya tonjolan atau yang biasa disebut dengan umbone yang sangat kentara. Setiap belahan cangkangnya memiliki 19 sampai 23 rusuk. Archidae ini banyak dimanfaatkan secara komersial oleh masyarakat sekitar karena bernilai ekonomi dan merupakan salah satu sumber protein hewani. Di antaranya itu kerang darah ini. Selanjutnya pada famili Tridacnidae, kelas Bivalvia dengan ordo Phaneroida, genus Tridacna. Habitat pada kerang ini tinggal pada daerah dangkal di ekosistem terumbu karang dan hidup bersimbiosis dengan alga fotosintetik Zooxanthellae pada kedalaman 1 hingga 20 meter. Kerang yang tergolong familia ini umumnya memiliki kulit kerang yang berat, beralur sebanyak 4 hingga 6 lipatan, mantelnya biasanya berwarna cerah. Tridacna gigas ini merupakan spesies terbesar dengan panjang mencapai 100 cm dan berat berkisar 100 sampai 200 kg. Cangkangnya berwarna putih menyerupai kipas, bisa dilihat pada gambar di samping dengan lekuk-lekuk yang dalam. Tepian cangkangnya memanjang berbentuk triangular dan cangkangnya tidak dapat menutup secara menyeluruh karena perkembangan mantelnya yang sangat besar. Selanjutnya kita akan membahas mengenai kelas Cephalopoda dengan famili Sepiadanidae dengan ordo Sepioidae dan genusnya Sepia. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan mengambil contoh Sepia sp atau sotong. Nah, habitat Sepia sp adalah laut di garis lintang tropis dan sedang. Nah, umumnya spesies ini hidup di perairan dangkal dekat terumbu karang. Nah, meski demikian, beberapa spesies
sotong dapat hidup di kedalaman laut hampir 600 meter. Kemudian sotong merupakan moluska yang termasuk kelas Cephalopoda atau kaki hewan terletak di kepala, yang terdiri dari cangkang internal yang terletak di dalam mantel, berwarna putih, berbentuk oval, dan tebal serta terbuat dari kapur. Sotong memiliki 8 lengan dan 2 tentakel yang dilengkapi dengan penghisap untuk menangkap mangsanya. Mereka umumnya mempunyai ukuran antara 15 sampai 25 cm dengan spesies terbesar Apama sepia yang mencapai ukuran 50 cm dengan berat lebih dari 10,5 kg. Nah, sotong memiliki berbagai warna dari perak hingga merah darah, sedangkan cumi-cumi biasanya berwarna lebih netral. Kemudian sotong memiliki sirip seperti kipas dari kedua sisi kepala yang bulat dan lebar, sedangkan cumi-cumi tidak memilikinya. Nah, kemudian masih pada kelas yang sama yaitu Cephalopoda pada famili Spirulidae dengan ordo Spirulida dan genus Spirula. Nah, habitat Spirula paling sering ditemukan di landas kontinen pada kedalaman berkisar antara 500 sampai 1000 meter pada siang hari. Nah, tapi karena pola berburunya, Cephalopoda ini ditemukan lebih dekat ke permukaan pada malam hari. Nah, yaitu pada kedalaman antara 100 sampai 300 meter. Nah, anggota genus Spirula adalah dekapoda yang ditandai dengan pelengkap penghisap, termasuk 8 lengan dan 2 tentakel yang lebih panjang. Nah, penampilan mereka agak seperti cumi-cumi dan individu muda dapat sepenuhnya menarik kepala dan semua ekstremitas ke dalam mantel. Nah, sedangkan yang dewasa berukuran panjang hingga 30 hingga 45 mm dan hanya dapat menarik kembali area kepala setengah ke dalam mantel. Nah, kulit dari spirula ini biasanya berwarna coklat kemerahan dan halus. Anggota genus Spirula ini memiliki fotofor besar atau organ cahaya bioluminescence di ujung posterior mantel yang dikelilingi oleh 2 sirip bulat kecil. Nah, fotofor ini dapat tetap menyala selama beberapa jam. Baik, saya Indri akan menjelaskan tentang kelas Amphineura, yaitu famili dari Hanleidae. Amphineura ini memiliki bentuk tubuh yang pipi, kepala tidak terlihat, dan bagian punggung dorsal dilindungi oleh cangkang yang tersusun seperti genting rumah. Pada bagian tubuh ventral terdapat kaki untuk melekat pada substrat. Kemudian, bagian dorsal atau bawah tubuh terdiri dari 8 segmen, kakinya pipi dan terletak di permukaan ventral. Habitatnya itu di dasar laut pada bebatuan lunak. Mulut dan anusnya terletak pada ujung yang berlawanan. Hewan ini tidak memiliki tentakel dan mata. Amphineura memiliki kaki pipi, cangkang 8 segmen dan respirasinya menggunakan insang. Selanjutnya famili dari Acanthochytonidae, di mana habitatnya itu hidup di daerah pasang surut dengan cara menempel pada permukaan karang. Mempunyai mantel berbentuk lonjong, mantelnya berwarna keabu-abuan dan sampai berwarna kehijauan. Gridlenya itu berwarna coklat dan hijau berselang-seling. Permukaan mantelnya itu halus dan lipatan mantelnya terasa, sedangkan gridlenya bersisik. Cangkangnya ini terdiri dari 8 segmen terpisah dari piring dan katup. Lempeng-lempeng ini tumpang tindih sedikit di tepi depan dan belakang, namun mengartikulasikan dengan baik dengan satu sama lain. Karena ini, sel memberikan perlindungan pada saat yang sama, memungkinkan chiton untuk flex ke atas bila diperlukan untuk bergerak di atas permukaan yang tidak rata. Dan bahkan kemungkinan hewan ini akan meringkuk menjadi bola ketika copot dari batu.
Pembahasan selanjutnya yaitu dari famili Enthalinidae. Klasifikasi kelas Sapopoda, ordo Gadilida, famili Enthalinidae, genus Enthalida. Adapun habitatnya biasa ditemukan di perairan laut, baik di perairan dangkal maupun perairan dalam di lautan. Sapopoda adalah organisme laut yang dalam yang masih berhasil bertahan dengan lebih dari 500 spesies yang ada. Cangkang memiliki pahatan utama yang memanjang, terdiri dari 10 tulang rusuk primer, kadang-kadang hingga 15 di bagian posterior. Pada cangkang antara tulang rusuk longitudinal premier ada tulang rusuk sekunder dengan ketebalan hampir sama dengan tulang rusuk primer. Cangkang berukuran sekitar 80 mm, berdinding tebal, permukaan kasar, warna putih. Selanjutnya yaitu dari famili Dentalidae. Klasifikasi kelas Sapopoda, ordo Dentalida, famili Dentalidae, genus Dentalium. Habitatnya biasa ditemukan di laut terdalam, biasa juga ditemukan di lumpur dan laut perairan yang berpasir. Anggota kelas ini biasa dijumpai di laut. Dentalium vulgare adalah salah satu contoh kelas Sapopoda. Disebut Dentalium karena bentuk cangkangnya menyerupai gigi atau dentis. Dentalium vulgare memiliki tubuh yang ramping, memanjang dorsoventral, diselubungi oleh mantel. Kepalanya rudimeter, kaki lancip, berlobus, dan berguna untuk menggali lumpur atau pasir. Memiliki cangkang. Cangkangnya terbuka, pada kedua ujungnya berbentuk silinder.